Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk memulai sebelum pelajaran kali ini ada sedikit kuat, yaitu sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Untuk topik pembahasan kali ini adalah mengenai transmisi manual, di mana kompetensi inti dan kompetensi dasarnya adalah yang pertama dari aspek pengetahuannya, diharapkan siswa dapat merawat sistem transmisi. Kemudian dari aspek keterampilannya adalah menerapkan perawatan sistem transmisi itu sendiri. Pada suatu kendaraan ringan otomotif, sistem transmisi itu berfungsi untuk mentransfer energi dan mengubah putaran serta mengoptimalkan putaran yang dihasilkan oleh engine sehingga nanti dapat lebih efisien daripada ketika dari engine diteruskan terhadap putaran roda secara langsung, di mana bagian utama dari sistem powertrain itu sendiri adalah yang pertama adalah engine, kemudian diteruskan oleh penghubung yang bernama clutch. Setelah clutch kemudian ada transmisi, ada drive shaft, kemudian baru differential, dan akhirnya diteruskan pada roda, yang mana dalam gambar bagan dapat kita lihat di mana engine berputar, yang mana putaran engine itu dihasilkan oleh gerakan naik turun piston, kemudian diubah menjadi gerakan putar oleh poros engkol atau crankshaft. Kemudian habis dari crankshaft baru dia menuju flywheel. Nah, dari flywheel ini nanti di sana putarannya akan diteruskan melalui input shaft. Nah, sebelum ke input shaft di sana ada mekanisme coupling, di mana coupling berfungsi sebagai penghubung dan pemutus putaran engine ketika kita akan mengganti gigi persneling. Ketika kita menekan kopling, kemudian energi dari kopling itu ditransfer oleh namanya fluida kopling, kemudian menekan release fork, kemudian dari release fork itu akan menekan pressure plate sehingga posisi clutch plate akan free dari flywheel. Dan apa yang terjadi ketika dia free? Berarti putaran engine tidak diteruskan kepada input shaft. Dan pada posisi free inilah kita dapat memindahkan gigi persneling, baik itu dari gigi 1, gigi 2, 3, 4 maupun 5, ataupun gigi reverse ya. Adapun bagian-bagian utama dari sistem transmisi itu sendiri, yaitu yang pertama adalah input shaft, kemudian ada output shaft di sana, dan di tengah-tengahnya biasanya terdapat counter shaft ya. Berikut ini adalah sebuah komponen dari sistem transmisi manual, di mana itu adalah bagian dari input shaft, kemudian ini adalah bagian-bagian dari counter shaft, dan yang terakhir ini adalah bagian komponen dari output shaft. Nah, sedangkan ada juga sistem penggerak depan atau yang biasa disebut run axle. Nah, secara detail dari komponennya adalah sebagai berikut ini. Ini adalah sistem transmisi, output shaft. Untuk slide selanjutnya adalah bagaimana cara menghitung G ratio, di mana G ratio adalah jumlah gigi out dibagi jumlah gigi in, atau RPM gigi out dibagi RPM gigi in, atau bisa juga torsi gigi out dibagi torsi gigi in. Adapun persamaan perhitungannya tampak pada skema gambar di atas. Selanjutnya silahkan Anda kerjakan contoh soal di atas tanpa melihat cara penyelesaiannya terlebih dahulu. Silahkan dicoba sendiri, dan apapun hasilnya nanti dicocokkan oleh hasil pengerjaan yang ada pada slide di atas. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana jika roda gigi itu bersifat
majmuk atau bertingkat, yang mana rasio gigi kita ketahui rumusnya adalah jumlah gigi out dibagi jumlah gigi in, sehingga dari gambar di atas ketika gigi input shaft bersinggungan dengan gigi counter shaft yang dijadikan sebagai output dan outputnya adalah counter shaft, sedangkan inputnya adalah gigi yang berada pada gigi input shaft, sehingga dari persamaan output per input menjadi 36 dibagi 24. Dengan pada rangkaian gigi berikutnya di mana gigi counter bersinggungan dengan gigi output shaft, sehingga yang menjadi gigi input adalah gigi yang berada pada counter shaft, sedangkan yang berada pada output shaft adalah gigi outputnya. Maka didapatkan persamaan giginya adalah 36/24 dikalikan 44/16 menjadi 4,125, mempunyai arti bahwa setiap gigi input berputar 4 kali, gigi outputnya baru berputar 1 kali. Baik, untuk yang berikutnya saya akan mencoba untuk menampilkan bagaimana cara untuk membongkar transmisi manual mesin seri 5K atau 4K, di mana mesin seri 4K atau 5K ini banyak digunakan di dalam mobil Toyota Kijang yang banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mempersiapkan peralatan, baik itu kunci-kunci maupun alat-alat lainnya seperti kunci T14, T12, T19, palu plastik, kemudian jangan lupa juga majun, obeng minus. Berikut ini adalah job sheet sebelum melakukan pembongkaran. Ini adalah gambaran dari transmisi manual, dimana pertama yang harus kita bongkar adalah housing dari guide sleeve dari transmisi tersebut. Kemudian setelah itu membongkar dari housing kopling, dan untuk selanjutnya adalah membongkar bagian belakang dari gigi transmisi tersebut. Kemudian melepas poros dari counter shaft, selanjutnya melepas rangkaian dari output shaft, berikutnya melepas bagian dari input shaft. Untuk langkah selanjutnya adalah pengecekan dan pengukuran transmisi manual. Adapun job sheetnya sebagai berikut. Alat ukur yang harus dipersiapkan diantaranya dial indikator, vernier caliper, V-block, dan feeler gauge. Berikut ini adalah vernier caliper, kemudian feeler gauge, ada dial indikator, kemudian di sana ada V-block, obeng minus, berikutnya ada palu plastik. Persiapkan juga manual book dan job sheet. Untuk langkah selanjutnya, melakukan pembongkaran unit transmisi, melepas poros input, needle bearing, kemudian hub sleeve, kemudian gigi nomor 3, kemudian dibalik, dan yang pertama melepas snap ring terlebih dahulu dengan menggunakan obeng minus atau snap ring expander. Setelah melepas snap ring, kemudian lepaskan bearing, kemudian lepaskan gigi nomor 1, selanjutnya lepaskan hub sleeve, kemudian melepas gigi nomor 2. Sebelum melakukan pengukuran, dibersihkan dengan majun terlebih dahulu. Letakkan pada V-block,
Selanjutnya kita ukur ketebalan flange pada transmisi menggunakan vernier kaliper. Lakukan proses pengukuran dan tuliskan hasilnya pada job sheet. Standar minimal ketebalan flange adalah 4,90 mm. Selanjutnya adalah mengukur ketebalan flange luncuran dalam menggunakan vernier kaliper. Standar ketebalan minimum flange luncuran dalam adalah 3,90 mm. Kemudian berikutnya adalah mengukur diameter permukaan jurnal, roda gigi nomor 2 dan roda gigi nomor 3 dengan menggunakan vernier kaliper. Lakukan pengukuran dan tuliskan hasilnya pada job sheet. Untuk standar diameter jurnal, roda gigi nomor 2 dan roda gigi nomor 3 adalah sama, yaitu 38,41 mm. Untuk selanjutnya, yaitu dengan menggunakan vernier kaliper, kita ukur diameter luar luncuran dalam dengan standar minimum adalah 36,98 mm. Untuk prosedur selanjutnya adalah mengukur keolengan poros output menggunakan dial gauge. Lakukan proses pengukuran, kemudian catatlah hasilnya pada job sheet. Untuk standar keolengan poros output adalah 0,06 mm. Untuk prosedur pengukuran berikutnya adalah mengukur celah oli pada roda gigi 2 dan roda gigi 3. Setelah melakukan pengukuran, catat hasil pengukurannya pada job sheet. Standar celah oli maksimum roda gigi 2 dan roda gigi 3 adalah sama, yaitu 0,06 sampai 0,11 mm. Untuk selanjutnya yaitu melakukan pengecekan kekuatan pengereman ring synchronize.
Untuk prosedur selanjutnya adalah mengukur celah ring sinkromes dengan roda gigi menggunakan feeler gauge. Lakukan prosedur pengukuran, kemudian catatkan hasilnya pada job sheet. Untuk celah standar minimum antara ring sinkromes dengan roda gigi adalah 0,8 mm. Untuk prosedur pengukuran berikutnya adalah mengukur celah antara hub sleeve dengan shifting fork menggunakan feeler gauge. Lakukan prosedur pengukuran, kemudian catatkan hasil pengukurannya pada job sheet. Untuk standarnya maksimum adalah sekitar 1 mm. Untuk prosedur berikutnya adalah melakukan perakitan unit transmisi. Pertama-tama memasang roda gigi kedua, kemudian dilanjutkan dengan memasang hub sleeve, diikuti dengan memasangkan roda gigi pertama, kemudian bearing, setelah bearing maka berikutnya adalah memasangkan pengunci bearing atau biasa disebut dengan snap ring. Kemudian poros dibalik dan pasangkan roda gigi ketiga, kemudian hub sleeve. Selanjutnya pasangkan needle bearing. Dan yang terakhir adalah pemasangan poros input. Selanjutnya tinggal kita pasangkan saja ke dalam housing transmisi. Dan yang terakhir, untuk membantu mengurangi laju peningkatan corona, lakukan tips berikut dengan rajin mencuci tangan, lakukan social distancing, gunakan masker, lakukan pola hidup sehat dengan berolahraga, dan jangan berpergian jika tidak mendesak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.